Sahabat semua, pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci untuk meraih ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Namun, kita juga tahu, tidak semua rumah tangga berjalan mulus. Ada kalanya pernikahan justru membawa luka, bahkan mudarat. Di saat itulah Islam memberikan jalan keluar yang adil, termasuk bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai. Lalu, kapan seorang istri berhak menggugat cerai? Mari kita bahas 14 syaratnya, dengan ringan tapi penuh makna. Pertama, jika suami murtad atau keluar dari Islam, karena ikatan pernikahan hanya sah di antara dua orang muslim. Kedua, ketika suami hilang tanpa kabar dalam waktu lama. Imam Malik bahkan menetapkan batas minimal 4 tahun. Ketiga, jika suami tidak menafkahi kebutuhan lahir, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin karena mereka menafkahkan sebagian hartanya. Keempat, jika suami tidak menafkahi kebutuhan batin, yaitu hubungan suami istri. Imam Syafi'i menegaskan, hubungan intim adalah hak istri yang wajib dipenuhi. Kelima, ketika suami mengalami cacat fisik berat, seperti impotensi permanen, yang membuat rumah tangga tidak bisa berjalan normal. Rasulullah SAW bahkan pernah memutuskan perkara semacam ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Qinam, jika suami menderita penyakit berbahaya dan menular yang membahayakan istri. Ketujuh, bila suami mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Kedelapan, ketika suami berlaku zalim, melakukan kekerasan fisik atau verbal, Nabi bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kesembilan, jika suami sering menghina, merendahkan, dan menyakiti hati istri. Kesepuluh, ketika suami memaksa istri melakukan maksiat. Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan. Kesebelas, jika suami berzina atau berselingkuh, Allah telah memperingatkan dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kedua belas, jika suami berpoligami namun tidak berlaku adil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, jika tidak bisa adil maka cukup satu istri. Ketiga belas, bila suami dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu panjang, sehingga menghilangkan hak-hak istri. Dan yang ke-14, ketika suami tidak mau bekerja, tidak berusaha menafkahi keluarga padahal mampu. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Sahabat, inilah 14 alasan yang membolehkan istri menggugat cerai menurut syariat. Ulama menyebut hal ini sebagai khulu bila istri menebus dengan harta, atau fasakh bila hakim yang memutus karena ada sebab syar'i. Namun Islam tetap mengajarkan, sebelum sampai ke perceraian, lakukanlah musyawarah, upaya damai dan nasihat. Sebab perceraian adalah jalan terakhir, bukan pilihan pertama. Semoga rumah tangga kita selalu diberkahi Allah, penuh cinta, sakinah, mawaddah, warahmah.